Miskin di hadapan Allah. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Rasa bahagia pasti membuat orang senang dan berharap terjadi pada dirinya, sehingga manusia berusaha mencapainya. Umumnya, manusia berpendapat bahwa berpendidikan tinggi, pekerjaan dengan penghasilan yang baik, atau usaha yang sukses dapat mendukung tercapainya kebahagiaan. Hari ini, Tuhan Yesus mengajar para murid untuk mencapai kebahagiaan melalui 8 sabda bahagia. Apa yang diajarkan Yesus berbeda dengan pandangan dunia. Yesus mengajar miskin di hadapan Allah, yang berarti tidak terikat akan harta benda. Tidak perlu menghindar dari duka cita, karena bukan akhir segalanya. Bersikap lemah lembut apapun situasi yang dihadapi. Lapar dan haus akan kebenaran di tengah dunia yang masif dengan hoax. Yesus juga mengajak untuk selalu bermurah kasih, memiliki hati yang suci, serta senantiasa membawa damai. Bahkan, jangan takut bila dihina dan dianiaya karena menjalankan perintahnya. Semua itu terasa berat, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid agar mencapai kebahagiaan rohani di surga. Berbagai anugerah dijanjikan. Apabila janji itu diimani, para penerima janji itu akan selamat dan bahagia sejak masih di dunia ini. Sebagai murid yang sejati, harapannya selalu taat, melaksanakan ajarannya dengan penuh iman. Dapat berbahagia saat mengalami penolakan, direndahkan, dan tidak diperhitungkan. Bagaimana wujudnya kebahagiaan karena miskin di hadapan Allah? Di zaman Perjanjian Lama, kaum miskin yang disebut Anawim dalam kesusahan sosial ekonominya menunjukkan sikap rendah hati dan percaya kepada Allah. Semoga kita sebagai murid-murid Kristus saat menghadapi kesulitan tidak putus asa dan bingung, tetap percaya
dengan janji Tuhan. Saya sering mengalami kepepet sebelum akhir bulan. Sering saya tidak bisa mengikuti kegiatan rekreasi komunitas karena pasti perlu dana. Namun saya tetap bersyukur Tuhan izinkan saya melakukan pelayanan. Di paroki saya mulai banyak keluarga muda yang rindu mengenal Yesus lebih dalam. Misalnya mengikuti CAP, Emmaus Journey, Legio Maria, KTM, Praise and Worship, serta adorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Melalui kegiatan itu, kami lebih dapat menghayati Ekaristi dan menjalani pelayanan dengan penuh antusias dan sukacita. Doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sabda-Mu hari ini. Ampunilah kami yang masih sering mengeluh. Ajar kami selalu rendah hati dan berserah kepadamu bila mengalami kesulitan, dan berjuang dari saat ini dengan penuh iman untuk mencapai kebahagiaan bersamamu di surga. Amin.